Memang ada orang-orang jahat yang memanfaatkan situasi ini. Dan kemungkinan itu adalah elit-elit yang kita tidak sebutkan orang per orang. To the point aja. Nah, menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan Pak Prabowo nih terhadap mungkin kepolisian kali ya? Karena sekarang kan kayaknya luar biasa. Bapak tadi mengatakan kan lebih apa sih istilahnya Kapolri ya? Lebih punya power karena punya dua senjata kan, hukum sama senjata api. Apa yang mungkin bisa dievaluasi dari Pak Prabowo ini, Pak? Mumpung Pak Prabowo ini kan tadi punya apa sih background Kopassus ya? Iya. Mungkin lebih paham tentang bagaimana strategi dan juga lebih berani gitu. Apa Pak kira-kira? Ya, menurut saya ya betul. Dalam kondisi seperti ini Prabowo jangan hanya mengirim aparat ya. Justru dia harus mengirim rasa keadilan. Dia harus kemudian mengirimkan bahwa akan melakukan reformasi. Yang dia kirim harus yang seperti itu. Mengirim pemimpin yang betul-betul taat hukum, taat aturan. Pemimpin termasuk pemimpin kepolisian, pemimpin kejaksaan, pemimpin kementerian, dan juga pemimpin parlemen. Jadi kirim orang-orang seperti itu, bukan kemudian mengirim untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi rakyat membutuhkan itu. Prabowo bukan sebagai panglima tertinggi, datang rakyat sebagai pelayan rakyat. Mereka juga sama, kepolisian, TNI dan segala macam. Jangan lupa ya, jangan asal-asalan. Mereka itu digaji oleh kita, dari pajak kita gitu. Mereka pelayan kita, jangan kemudian mereka menggunakan senjatanya untuk memukul kita. Itu senjata kita biayai, dari mulai tutup kepalanya sampai sepatu larasnya kita yang biayai. Jadi kirim itu kepada rakyat, bukan kemudian menindak rakyat. Saya kira ini faktor sosiologis, faktor psikologis yang harus diperhatikan. Rakyat sedang marah sekarang, bukan lagi kemudian tidak cukup hanya datang minta maaf. Dan itu juga menurut saya banyak yang memanfaatkan situasi. Yang harusnya minta maaf itu siapa, tiba-tiba yang datang siapa datang gitu. Jadi janganlah pencitraan-pencitraan lagi. Ya Kapolri betul harus datang begitu. Kemudian juga Presiden datang minta maaf gitu. Yang lain untuk sementara nggak usah dulu lah. Jangan mencari panggung di atas penderitaan rakyat, di atas kematian warga kita. Sudah 8 orang gugur dalam kasus tanggal 25 sampai tanggal di era Agustus ini. Menurut saya ini sudah rusuh nasional, sudah cukup. Harus ada yang dicopot gitu ya. Artinya berarti kan korban ya, kalau nggak korban kan kita tidak siapa-siapa lah, kita jurnalis. Ada juga dari masyarakat ya, tapi juga dari aparat gitu. Sementara aparat kan selalu yang kena yang di bawah ya. Mereka itu kan, kalau saya membaca di ini ya, surat-suratan di medsos, entah itu benar-benar aparat atau bukan, suara mereka kan, saya ini hanya bawahan, kami menjalankan perintah, nggak dijalankan kami salah, dijalankan sekarang juga ketika ini kami juga salah. Sementara kami tidak bisa menolak itu. Ini artinya berarti apa yang salah dengan ini? Ujung-ujungnya kan yang di bawah jatuhnya, kalau rakyat kecil, kalau aparat kecil jatuhnya kan mereka jadi berantem kan? Iya betul. Ya jadi jika hari ini negara tidak turun menyelesaikan api masalahnya, maka menurut saya negara akan terbakar oleh api di dalam dirinya sendiri. Ini harus betul-betul dicamkan oleh pemerintah. Rakyat sedang susah gitu. Hentikan program-program ugal-ugalan, termasuk pemerintah harus menunjukkan betul-betul bahwa tindakan, ucapan dan perbuatannya itu adalah satu. Jangan menjadi dagelan-dagelan politikus dagelan yang hanya pencitraan aja, senang di bibir segala macam, tapi tindakan nyatanya kepada rakyat itu jauh panggang dari api. Saya kira saya tidak ingin juga pemerintahan Prabowo jatuh hanya gara-gara salah memilih kebijakan dalam situasi krisis seperti ini. Ini gejala sosial, ini bisa jadi gejolak sosial, bisa menjadi kerusuhan massal yang kita tidak
menginginkan karena ada pihak-pihak termasuk pihak asing yang bertepuk tangan dan ada pihak juga yang ingin memanfaatkan air keruh ini, situasi di air keruh ini, memancing di air keruh. Saya kira kita ini tidak mau itu semua terjadi. Saya kira aparat intelijen juga harus bekerja betul-betul untuk kemudian mencari siapa aktor-aktor pelaku dalam kerusuhan ini dan harus dipisahkan antara pengunjuk rasa dan yang murni pengunjuk dengan perusuh ini. Ya harus bisa dibedakan. Kita tidak ingin mahasiswa kita dianggap sebagai perusuh begitu. Betul. Dan itu harus dicari sampai siapa yang memerintahkannya. Iya, betul. Perusuh-perusuh yang sudah ditangkap itu. Ya, karena itu menurut saya pemerintah harus membuat yang namanya tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap ini, betul. Dan itu melibatkan banyak pihak termasuk akademisi dan kita-kita ini yang memang punya kepedulian. Jangan kemudian semua dari pemerintah, dari partai politik, sementara mereka punya kepentingan yang berbeda. Kita yang tidak punya kepentingan untuk berkuasa justru harusnya diberikan tempat. Jadi salah satu solusinya adalah buat tim pencari fakta independen dalam kasus ini. Dan karena ini waktu-waktu lalu sudah dilakukan ya. Ketika dalam krisis itu tim pencari fakta adalah salah satu solusi untuk transparansi penyidikannya. Iya, betul. Dan ini kan pemerintah sampai sekarang belum membuat pernyataan seperti ini. Saya menyarankan di forum To The Point ini bahwa harus dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kerusuhan ini. Pak, sebelum dari Mas Pung, saya mau tanya satu lagi ya, penasaran nih. Pak Slamet, yang saya akan tanya adalah biar simpel aja. Satu, Bapak berarti apakah melihat atau meyakini bahwa kemarin itu ketika ternyata terjadi kerusuhan, ada proksi-proksi dari apa yang dimanfaatkan oleh aktor intelektual di luar apa istilahnya tujuan yang sebenarnya? Bapak melihat kira-kira iya, di dalam krisis ini, krisis ekonomi ini, di mana banyak pengangguran itu yang akan dimanfaatkan. Kalau kita lihat daftar nama orang yang ditangkap rata-rata kan dari luar Jakarta begitu ya. Itu direkrut dari daerah-daerah di mana mereka dihadirkan memang untuk menjadi perusuh begitu ya. Karena mereka mencari makan. Ini yang menurut saya kalau negara, kalau pemimpin lupa bahwa tujuan kita bernegara harus mendahulukan pertama sila ketuhanan yang Maha Esa begitu. Artinya kalau mereka bekerja dengan cara berpikir bahwa ada Tuhan, mereka pasti berpikir, wah saya berdosa, saya salah dalam melakukan. Pikirkan juga untuk sisi kemanusiaan, pikir juga untuk sisi persatuan dan bahwa kita punya musyawarah dan itu semuanya untuk keadilan sosial. Jadi menurut saya memang potensi terjadinya kerusuhan massal di Indonesia ini di tengah situasi krisis ekonomi itu mudah betul akan terjadi karena banyak anak-anak muda yang putus sekolah yang ini dimanfaatkan untuk menjadi perusuh dan memang ada orang-orang jahat yang memanfaatkan situasi ini dan kemungkinan itu adalah elit-elit yang kita tidak sebutkan orang per orang karena ini harus dengan kajian intelijen dimanapun juga tidak mungkin mereka akan mengaku bahwa mereka yang membiayai, mereka mendorong tindakan institusional instabilitas nasional ini begitu. Saya satu lagi, mungkin pertanyaan juga yang muncul ketika termasuk penontonnya kita ya Pak. Iya. Ini sambil minum ya. Ini biar agak santai dulu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ini bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nabas sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.